Kami membahas mengenai leluhur kami dari Kanekes. Leluhur kami dari Kanekes itu pasti ada momen kami menitiskan air mata. Leluhur kami almarhum Wirasuta Pangeran Astapati. Leluhur kami almarhum Wirasuta Pangeran Astapati. Beliau mohon izin untuk bisa mengetahui apa itu agama Islam di Kasunanan, Banten. Turun, tapi konsekuensinya adalah dihukum 7 turunan. Jadi bukan 7 bulan, 7 hari. Ini memang seperti Pak Rohim bilang, ini sudah waktunya. Mungkin sebetulnya harusnya adik saya, bungsu dan adik saya itu harusnya hadir, karena dialah yang melakukan verifikasi selama 5 tahun, membuktikan bahwa memang kami bukan keturunan Pangeran Astapati abal-abal. Kami bukan keturunan Pangeran Astapati abal-abal. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Bundiana, cucu asli Hajah Maiyot dari Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Ahli terapis pengobatan alat vital tradisional. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi, silahkan hubungi nomor yang di bawah ini. Run. Ulah poho sup jerek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang paham, maaf. Yang mana yang teman media ya? Yang ini juga. Oh iya. Mungkin sedikit membantu putri saya. Memang ketika kami membahas mengenai leluhur kami dari Kanekes, itu pasti ada momen kami menitiskan air mata. Karena memang berpuluh-puluh tahun, usia saya alhamdulillah sekarang 50 tahun, itu juga kami harus dalam diam. Dan memang kebetulan Fasya sebagai putri pertama, jadi emosi itu pasti ada, apalagi begitu kemarin, terutama setelah saya menghadap Punyasi di Desa Sikesik tahun 2019, itu turun dari Cijahe, Pak Jarwo ada di mobil kami dan menerima berita yang menggemparkan. Saat itu mungkin rekan-rekan semua sudah tahu mengenai pembunuhan berikut pemerkosaan. Dan saya hadir di situ bersama Pak Jarwo Saija, yang di situ polis lain tidak berani dipasang oleh polisi sebelum Pak Jarwo melakukan jampe atau doa yang suci, gitu ya Pak Jarwo. Dan setelah itu memang saya sampaikan ke 3 putri saya, itu salah satu juga yang membuat tiap kali kami berbicara itu meneteskan air mata. Hal yang kedua yang membuat kami meneteskan air mata adalah memang leluhur kami almarhum Wirasuta Pangeran Astapati, setelah dia memohon izin kepada ayahandanya dan 3 puun pada abad ke-16, beliau mohon izin untuk bisa mengetahui apa itu agama Islam di Kasunanan, Banten. Turun, tapi konsekuensinya adalah dihukum 7 turunan. Jadi bukan 7 bulan, 7 hari, tapi 7 turunan. Pada saat itu memang keluarga kami juga masih mengikuti tatanan seperti orang Kanekes, yaitu
tutur pinuturnya itu melalui lisan. Jadi yang perempuan dari ibunya, yang laki-laki dari ayahnya, begitu Pak Jarwo ya. Dan cuman karena saya dulu kecil agak tomboy dan memang selalu pengen tahu alias kepo, jadi saya selalu cover both side, kakek saya maupun nenek saya. Karena adik saya yang paling kecil bedanya agak jauh dari kami berdua, saya dan kakak saya. Di situ saya bertanya kepada kakek saya, kenapa Pangeran Astapati dihukum? Kan dia tidak salah. Kemudian kakek saya mengumpamakannya cerita, kalau kita dulu mah tahu cerita Tarzan ya. Cerita Tarzan, bagaimana Tarzan dibesarkan oleh gorila, tapi janjinya dia tidak boleh bawa orang luar karena itu bisa merusak keluarga gorilanya. Dan itu binatang ya, apalagi manusia. Intinya yang kakek saya sampaikan ketika saya usia 7 tahun adalah Pangeran Astapati harus menerima resiko karena dia memilih untuk meninggalkan papanya. Dan itu yang saat ini untuk memohon izin kepada keluarga besar Jayadiningrat di Jakarta, itu saya dan anak saya harus memohon izin. Apakah sudah waktunya kami boleh menyampaikan hal ini yang insya Allah kelak bisa menjadi tuntunan atau panutan, karena di budaya orang Kanekes itu selain tutur lisan untuk patuh pada pikukuh dan adat istiadat, mereka juga harus melihat contoh. Karena orang Kanekes itu sangat demokratis, beribu-ribu tahun. Kalau memang mereka aturan adatnya mengemban amanah untuk tapa bumi itu, ngabara tapakeun ngabara alamkeun itu bukan paksaan. Jadi saat ini kami melalui film dokumenter ini yang susah payah dibuat oleh anak-anak kami di sini, saya akan memperkenalkan satu-satu. Itu semoga menjadi inspirasi untuk kaum muda di Baduy saat ini. Jangan sampai betul-betul menjadi one lost generation atau satu generasi yang hilang. Contohlah sebelum-sebelumnya, yaitu almarhum Pangeran Astapati jajah. Abad ke-16 kita semua tahu, di situ VOC atau penjajahan Belanda masuk melalui VOC dengan perdagangan di era almarhum Tanjung Sunan Ketayasa. Dan di situ memang disumpah beliau untuk melindungi orang Kanekes sebisa mungkin. Dan di situ juga dituturkan kenapa kemudian di dalam buku Uyut saya yang 24 tahun menjadi regent di beberapa daerah di sekitar Banten, buku ini memang hanya untuk konsumsi keluarga. Salah satu contoh, kenapa asal muasal Belanda tuh kapan sih manggil ini suku Baduy? Kenapa dibilang Baduy? Karena di mata Belanda yang disilafkan dengan doa para pertapa ini, dianggapnya orang Baduy itu berpindah-pindah, padahal sebenarnya tidak. Dan message itu disampaikan secara telepati dengan bahasa batin oleh almarhum Wirasuta. Kenapa bisa telepatinya begitu kuat? Karena mereka masih memegang pikukuh itu. Mereka masih bertapa, mereka tidak terganggu oleh modernisasi. Kemurnian jiwa itu, kalau kita orang muslim mengatakan itulah khodam dari zikir, itu khodam dari doa. Itu yang membuat kekuatan telepati yang luar biasa. Bukan sekedar ini headlines apa guidelines untuk menyatakan Baduy itu adalah tukang santet, Baduy itu adalah dukun. Tidak. Bahkan kita penganut agama muslim, penganut agama Buddha atau penganut agama pun, ketika kita hanya satu jurusan yang kita utamakan, hablum minallah, maka hablum minanas, itu bisa komunikasi kita dengan cara apapun. Hal kedua yang untuk menjadikan contoh bahwa begitu kerasnya buyut saya dan leluhur saya sebagai final buffer zone atau tembok untuk laju zaman arus itu agar tidak terlalu masuk ke Kanekes. Begitu mereka berjuang
untuk tetap menyelubungkan orang Kanekes. Itu luar biasa. Itu yang menyebabkan buku dari almarhum buyut saya Pangeran Arya Ahmad Jaininingrat itu baru pada tahun 1980 baru bisa naskahnya diambil kembali dari Museum Leiden di Belanda, dan kemudian disambut oleh pemerintahan era almarhum Soeharto dengan menugaskan Menteri Luar Negeri untuk mensahkan buku ini menjadi satu buku sejarah. Terfitnah, kenapa terfitnah? Karena, mohon maaf ya Pak Jarwo, pada saat itu kita semua kalau sejarah Banten agresi beberapa kiai dipropagandakan 1926, 1946 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasukkan paham komunisme. Mungkin rekan-rekan media di sini atau teman-teman yang lain di Banten lebih mengetahui sejarah itu daripada saya, karena panduan saya adalah cerita seahli-ahlinya, bukan dongeng ataupun mitos. Difitnah bagaimana buyut saya itu dikatakan makan uang penjajah, penjilat penjajah, kemudian menyelamatkan suku animisme yang tanpa agama, kemudian Baduy itu dituding menjadi sekelompok orang yang murtad dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau saya keras, saya sekedar menyampaikan apa yang diturunkan kepada saya selama 43 tahun, dan itu yang saya turunkan ke anak-anak saya. Satu kalimat dari buyut saya, dan ketika buyut saya meninggal saya baru lahir, tapi pada saat itu ibu saya sebagai cucu yang tertua dari Ahmad Jaininingrat dan Hilman Jaininingrat, satu kalimat yang diturunkan oleh kakek saya, bahwa negara ini bisa merdeka tidak seperti Malaysia maupun Singapura. Negara ini bisa merdeka dengan semua kebanggaan turun-temurun, dan itu takkan lekang oleh waktu, bukan hanya dengan otot, bukan hanya dengan bambu runcing, tapi harus dengan otak. Hal kedua, jangan jauh dari musuhmu, karena pada saat kau jauh dari musuhmu, maka kau tidak bisa menikam mereka untuk kebaikan bangsa. Itu yang terjadi. Tapi untuk kemudian saya baru tahu fitnah itu ternyata nyata, bukan dari mulut buyut saya, tidak, tetapi dari mulut almarhum Tangkesan Aki Sangkara yang wafat tahun 2018 ya Pak Jarwo. Aki Tangkesan Sangkara diperkenalkan oleh Pak Jarwo, dan saya tidak bercerita Tangkesan itu, mungkin nanti teman-teman bisa tanya Pak Rohendi, Pak Uda, Pak Jarwo ada di sini. Bagaimana pentingnya Tangkesan itu kalau dilihat dari struktur tatanan adat di rumah depan rumah Pak Jarwo, dia itu langsung pada para puun. Dalam bahasa Inggrisnya dia medicine man, tapi bukan dukun ya. Jadi di situ Aki Sangkara adalah saksi hidup bagaimana dia harus menyelamatkan buyut saya Hilman Jaininingrat yang pada saat itu jadi residen peralihan di Banten, menyelamatkan Ahmad, dan itu bersama-sama dengan buyut dari Pak Jarwo Saija. Dipenjara beberapa kali, dibawa lari beberapa kali ke hutan oleh orang Kanekes karena mereka saling melindungi. Dan di situ itu yang membuat mungkin anak saya tadi terhenyak, bukannya grogi tapi sedih. Dan alhamdulillah berkat doa sahabat-sahabat saya Pak Rohendi dan Pak Uday, hari ini saya tidak menangis, karena kemarin saya lebih seru menangisnya sebetulnya. Jadi jangan ada lagi tangisan. Ya, tidak ada lagi tangisan. Siap. Jadi kembali, kalau sebegitu pengorbanan turun-temurun dari almarhum Wirasuta, yang kami juga saat ini memang memiliki darah Banten dari Putri Dahlia, putri dari Sultan Ageng Kutayasan, dinikahkan dengan Pangeran Astapati. Layaknya saya memohon dan menghimbau kepada rekan-rekan, tadinya kita mau bikin press conference di Jakarta, namun Pak Uday dan Pak Rohendi, terutama Pak Uday bilang tidak boleh, harus lebih dulu di bumi, putra bumi dulu.
dan saya setuju karena sebisa-bisanya kami, keluarga kami, setahu-tahunya kami mengenai sejarah, tetapi saya menghargai teman-teman yang lebih dulu sudah berkomunikasi dengan orang Kanekes. Berikut adalah himbauan saya juga bagi teman-teman, saya mohon sekali bantu perjuangan buyut saya, buyutnya Pak Jaro Saija, bagaimana melindungi Baduy dari luar maupun melindungi anak-anak muda sekarang yang sudah melupakan sejarah, tapi itu manusiawi karena tuturnya masih dengan lisan, tidak ada secara tertulis. Khilaf adalah milik manusia, apalagi lupa. Jadi memang seperti Pak Rohidi bilang, ini sudah waktunya. Mungkin sebetulnya harusnya adik saya, bungsu dan adik saya itu harusnya hadir karena dialah yang melakukan verifikasi selama 5 tahun, membuktikan bahwa memang kami bukan keturunan Pangeran Astapati abal-abal. Butuh 5 tahun teman-teman, dan perjuangan adik saya luar biasa. Tapi memang ibu saya membagi tugas, mana tugas adik saya, mana tugas saya. Mungkin nanti suatu waktu untuk menceritakan dongeng saya akan membawa adik saya yang lebih paham, tapi mohon maaf beliau masih work from home. Jadi masih ada kesibukan dalam pekerjaannya. Bukan terakhir sih, ya terakhir kali ya, kalau bosen mohon maaf. Jadi udah rada bingung nih ya, Ibu mau ngomong dari apa lagi ya Pak Rohidi, Pak Uday ya. Mungkin dari teman-teman pers, saya mohon bantuannya dari teman-teman YouTuber, niat teman-teman baik. Begitu juga di antara kita ada Mami Jenia, Mami Jenny itu yang sebelah anak saya di situ. Itu ada Ibu Ike dengan suaminya, juga teman-teman dari Jakarta yang sangat cinta dengan Baduy. Tetapi tadi saya bincang-bincang sama Teh Ike, saya tuh bingung mana kepala, mana ekor. Nah, kenapa seperti itu nanti aja di sesi berikut. Tapi niatnya baik sekali. Banyak teman-teman juga yang saya temui, luar biasa. Saya sangat berterima kasih. Pak Jaro juga ya, Pak Jaro. Saya juga yakin Pak Jaro, tadi saya bincang-bincang dengan Pak Jaro, teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita orang luar. Maksudnya walaupun saya masih ada keturunan, tapi saya harus konsekuen. Saya masuk Baduy Dangka ya. Jadi hal yang penting juga saya mau himbau, mohon dengan sangat teman-teman, kalau mau masuk di situ tolong patuhi tatanan struktur pemerintahan orang Kanekes. Jadi orang Kanekes pun memiliki struktur tatanan yang arti dari posisi masing-masing itu luar biasa. Dan itu bukan dipilih secara demokratis, tidak melalui pilkada atau pilkades, tetapi itu ditunjuk oleh Puun, dan Puun adalah yang dititipkan, wujud dititipkan kepada Puun. Jadi lebih kurangnya kita manusia ya Pak Jaro. Bantu juga Pak Jaro Saija, karena tugas Pak Jaro Saija mungkin lebih berat dari tugas almarhum Pak Jaro Daina, karena eranya sudah beda sekali. Saya mohon sama teman-teman YouTuber di Banten, tolong himbau pemuda-pemuda YouTuber di Banten juga, sebetulnya mari dipatuhi Jaro Sami. Tapi mungkin teman-teman YouTuber seperti Kang Arsan, Kang Ai, dan akan di situ juga, mohon maaf saya lupa namanya. Jadi yang sekarang pemuda ya Pak Jaro sendiri juga nggak ngerti ya, karena nggak pernah lihat YouTube. Jadi kawan-kawan, kalau tadi handphonenya Pak Jaro berbunyi, memang sesuai aturan adat, sebetulnya yang boleh pakai handphone hanya Jaro pemerintahan. Begitu ya Pak Rohidi, Pak Jaro. Karena Jaro pemerintahan itu mau tidak mau harus melakukan komunikasi intensif sebagai humas. Tetapi Pak Jaro Saija juga, kalau mungkin handphone Android sekarang punya, tahun lalu mah belum punya ya Pak Jaro. Handphone Android juga tidak bisa memfungsikan lain kecuali telepon ya Pak Jaro ya. WA juga boro-boro gitu. Saya coba WA Pak Jaro nggak dibalas-balas sebulan sama 2 bulan ya, karena memang tidak boleh. Pak Jaro itu harus mematuhi aturan adat. Ada lagi satu handphone yang jadul yang buat sambitan kucing dulu kali ya Pak Jaro ya. Itu yang Nokia yang lama.
Jadi begitu teman-teman, terakhir saya mengakhiri, saya alhamdulillah satu anak bertambah 2, bertambah 3 dalam indigenous organik. Saya perkenalkan ya, ibu yang perkenalkan Dika boleh ya. Dika Saputra. Dika Saputra adalah teman dari Fasya, dari geng yang suka nongkrong di rumah si ibu. Yang rumah si ibu itu disebut Tanang Kodok, nggak tahu kenapa disebut Tanang Kodok, itu bahasa mereka. Terus putri saya yang besar di dalam film ini, mohon maaf di eksekutif produsernya, alhamdulillah ibunda saya Raden Ayu Saraswati Murtafia Jainingrat, yang kebetulan konkret dari pihak bapak adalah Pangeran Ari Ahmad Jainingrat, kemudian dari pihak ibu adalah Hilman Jainingrat. Kemudian saya alhamdulillah didapuk oleh anak-anak ini sebagai eksekutif produser juga. Ada suami saya di situ karena saya Lisa karena Atmaja, ada suami saya Bapak karena Atmajanya di situ yang beneran. Kemudian ada 2 putri saya yang kembar di situ sebagai translator, karena insya Allah dokumenter ini mohon doanya akan menjadi pelajaran juga untuk TV internasional maupun media platform internasional sebagai pengetahuan mengenai orang Kanekes, karena banyak dari mereka meminta itu dan mereka tahu diri mereka tidak diizinkan masuk ke dalam wilayah. Kemudian ada anak saya di sini namanya Denny, kemudian Denny Bungsu, kemudian di situ ada Edwin, yang paling gaya antingnya di sini Sahbani, Bodi Rembo Hatirinto. Nah, jadi alhamdulillah di Jakarta ada beberapa anak-anak saya lagi juga yang mendukung film ini berjalan. Saya rasa sekian, terlalu banyak kalimat yang diucapkan, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin bila ada kalimat dan tutur kata, dan mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekolot dan karuhun, begitu juga para tangtu dan para jaro 7, pada jaro saija. Semoga film ini atas izin jaro saija dan tilu tangtu bisa menjadi manfaat, bukan menjadi mudarat. Kami baru mampu melalui platform YouTube. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.